Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Kifayatul Atqiyah, Syarah Hidayatul Azkiyah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumina wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bait kelima, Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun qala. Maka bermula syariat itu seperti kapal dan bermula tarikat itu seperti laut. Summa kemudian bermula hakikat itu durun mutiara wala mutiara yang mahal ya atau mutiara yang bernilai ya. Syuru'un fi bayanima masalal qaumus salasatabi. Ini adalah memasuki pada menjelaskan ma yang memberi contoh oleh kaum akan tiga dengan nyama. Artinya di bait sebelumnya eh, kaum atau ahlu thariqah mereka menggambarkan syariat, thariqah dan hakikat dengan perumpamaan macam-macam ya, beda-beda. Antara lain, nah ini adalah memasuki pada penjelasan ma masalal qaumu yang memberi contoh atau yang menggambarkan oleh kaum akan tiga dengan nyama. Famassalu syari'ata bisafinati fi annaha sababun fil wusuli ilal maqsad. Maka mereka memberikan perumpamaan akan syariat dengan kapal. Wajah tasbihnya fi annaha, pada bahwa sungguhnya kapal itu sababun, ya. Itu menjadi sebab pada sampai kepada tujuan. Jadi sebagaimana kapal menjadi sebab untuk sampai kita ke tujuan. Ini ceritanya orang naik kapal pengen cari mutiara di lautan ya. Pengen cari kerang Ustadz Irwan ya. Nah, begitu juga syariat. Nah, syariat itu menjadi sebab untuk sampainya seseorang kepada tujuan. Wat tariqata bil bahri fi annaha mahallun lil maqsad. Maka mereka mengumpamakan akan tarikat dengan laut. Pada bahwa sungguhnya tarikat itu menjadi tempat bagi tujuan. Nah, tarikat itu seperti laut. Nah, di mana samanya kan? Dalam segi tarikat itu merupakan tempat tujuan. Sebagaimana laut itu tempat mutiara. Wal haqiqata bidurri. Mereka menyamakan, mengumpamakan akan hakikat itu dengan dur, dengan mutiara fil intifa'i wal ghuluwi, pada bermanfaat dan pada ghulu, pada mahal ya, mahal bernilai. Fala yasilu syakhsu lil haqiqati lati hiya durru illa ba'da usulihi lil bahri. Maka tidak sampailah oleh seseorang bagi hakikat hakikat alati yang dianya hakikat itu mutiara kecuali sesudah sampainya seseorang bagi laut. Laut alladzi yang dianya laut itu mahalluhu tempatnya mutiara. Wala yasilu lahu illa bisafinah, dan tidak akan sampai ia baginya lautan kecuali dengan kapal. Nah, itu sepintas seperti itu Ustaz artinya. Kita nggak panjang syarah nih Ustaz, kita artiin aja. Wa masalah ba'dhum as-salasata bil juz, dan mengumpamakan, membuat perumpamaan oleh sebahagian mereka ahlu tariqah akan tiga bil juzi dengan buah juz. Ada yang mengartikan jauz ini kelapa ya, kelapa Hindia atau kelapa yang kita kenal lah. Fasyari'atu kal kashri, maka syariat itu seperti kulit. Wa tariqatu kal lubbi, dan tarikat itu seperti dagingnya. Wal haqiqatu kadduhni, hakikat itu seperti minyaknya. Fala yatawassalu lid-duhni illa ba'dal wusuli lil-lubbi. Maka tidak sampainya seorang bagi minyak kecuali sesudah sampai bagi daging. Wala yatawassalu lahu illa ba'dal wusuli lil qashri.
dan tidak sampai ya baginya daging, lub, kecuali sesudah sampai bagi kulit. Nah itu. Ini pendek banget, Ustaz. Nah itu, Ustaz. Gantian, Ustaz. Nanti kita baca satu syair. Satu orang, satu bait ya, insya Allah. Al-i'rabu fasyari'atun al-fa'u fa'ul. Ini salah ini. Fa'ul fasihah. Bermula i'rab itu maka bermula syariat itu. Bermula fa itu fal fasihah. Fa fasihah. Fa yang menjadi jawab syarat muqaddar. Takdirnya iza aradita ma'rifata misli salasah fa'aqulu. Bila engkau menginginkan akan mengenal contoh tiga atau perumpamaan tiga di atas, fa'aqulu maka aku berkata bagimu syariatun, nah, dan seterusnya ila akhiri. Jadi fa fasihah wa syariatun mubtadaun. Syariat itu i'rabnya mubtada. Wal musawwiru wuqu'uhu ala maqami tafsil. Pertanyaan syariat nakirah. Kenapa nakirah bisa jadi mubtada? Wal musawwiq bermula alasannya musawwiq yang membolehkan nakirah di sini syariat jadi mubtada itu wuqu'uhu. Itu beradanya syariah fi maqami tafsil pada makam tafsil menguraikan ya. Jadi nggak apa-apa boleh jadi mubtada. Wa kasafinatin muta'allaqun bi mahdhufin khabarun lil mubtada'i dan kasafinah itu muta'allaq dengan mahdhuf itu menjadi khabar mubtada yaitu syariah. Maka bermula syariah itu sebut seperti safinah. Wa tariqatun mubtada'un, tariqah mubtada wa kal bahri muta'allaqun bi mahdhufin khabaruhu. Kal bahri itu muta'allaq dengan mahdhuf itu menjadi khabarnya tariqah. Dan bermula tariqat itu seperti lautan. Wal jumlatu ma'tufatun alal jumlati qablahu bermula jumlah wa tariqatun kal bahri itu diatafkan kepada jumlah sebelumnya atau kepada kasyariatun kasafinatin. Summa harfu atfin, summa itu huruf ataf. Wahya litarahi fi rutbah. Dianya summa di sini untuk tarahi, untuk telak dalam tingkatannya. Artinya yang terakhir disebut malah tingkatannya paling tinggi. Wa hakikatun mubtadaun, hakikat itu mubtada, wa durun khabarul mubtada. Durun itu khabar mubtada. Berumlah hakikat itu mutiara. Wa huwa bi dhammid dal, dianya durun itu dengan dhammah dal. Wa tarkibul madhkuru nadhiru zaidun asadun au qamarun. Bermula tarkib madhkur, tarkib yang tersebut dalam bait itu sebanding zaidun asadun au qamarun. Zaidun itu singa, zaidun itu bulan. Maksudnya zaidun itu seperti singa atau seperti bulan. Jadi bermula hakikat itu mutiara, maksudnya hakikat itu seperti mutiara. Artinya di sini terjadi tasbih ya. Fahuwa alat tasbihil baliq. Bahwa maka dianya ucapan wa hakikatun durrun ghala, maka dianya itu di atas tasbih balik. Jadi tasbih balik. Tasbih ada macam-macam kan. Salah satunya tasbih balik, yaitu dibuang adat tasbih dan dibuang wajah syabahnya. Itu namanya tasbih balik. Nah, Zaidun asadun ya. Zaidun kal asadi fi syuja'i. Itu tasbih normal. Ada adat tasbihnya, ada wajah syabahnya. Kalau dibuang wajah syabah doang, Zaidun kal asad, tasbih juga, tasbih pertengahan. Saya lupa istilahnya ya. Ada tasbih balik namanya, wajah persamaannya dibuang, alatnya, huruf tasbih juga dibuang. Zaidun asad. Ini menunjukkan bahwa si Zaid itu benar-benar mirip dengan singa. Begitu juga di sini, hakikat itu benar-benar seperti mutiara. Artinya hakikatun mislud durri. Hakikat itu seperti mutiara. Wa ghala fi'lun madhin. Ghala itu fi'il madhi. Wa fa'iluhu dhamirun ya'udu ala durrin. Dan bermula fa'ilnya ghala itu dhamir yang kembali ia kepada dur. Durun ghala, mutiara yang mahal ia. Wa alifu lil itlaq, alifnya ghala itu lil itlaq. Kenapa lil itlaq, Ustaz? Mestinya ghala memang alif ujungnya. Durun ghala. Atau beda tulisan di kitab lain, Ustaz. Ini ghala kan memang apa namanya? Mu'tal kan? Wa alifu lil itlaq, alifnya ghala itu lil itlaq. Wal jumlatu sifatun lidur. Bermula jumlah ghala itu sifat bagi dur. Artinya durun ghalin. Kan memang asalnya ghaliyun kan? Durun ghaliyun. Mutiara yang mahal.
Di kitab ada yang beda, Ustaz? Ada yang punya kitab lain? Kenapa ghala jadi apa namanya? Jadi alif itlaq. Durun ghala sama. Wa ghala fi'lun madhin fa'iluhu dhamir ya'udu 'ala dur. Wa alifu lil itlaq wal jumlah sifat. Ini kita cari dulu, Ustaz. Nggak tahu kenapa alif itlaq lah, padahal ujungnya memang huruf ilat. Nah, ini gantian Ustaz. Saya pasang dulu kitab yang rada cakep. Gimana Ustaz Safwan? Ada komentar? Hmm, nggak ada Tengku. Aman. Aman, aman. Ini pendek baitnya hari ini Ustaz. Kita baca beberapa bait. Tafadhal silakan. Siapa yang mau lanjut? Baris, baca arti sekaligus penjelasan nggak apa-apa. Tafadhal Ustaz. Siapa aja boleh. Baik ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Jumali tabarukan Ustaz. Yang sepuh-sepuh biasanya udah pengalaman dengan kita ini Ustaz. Silakan Ustaz Jumali. Ustaz Safwan mungkin? Yang muda-muda lebih semangat Ustaz. Seruan mana? Nah, fasyariat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Wasyariat apa ini? Wasyariat apa? Bentar. Ya, Ya. Fasyariatun akhdhun bidinil khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Fasyariatu maka bermula syariat. Akhdhun mendapati, mengambil Tengku. Mengambil. Mengambil dengan bidinil, dengan apa ini Tengku? Bidinil. Agama. Dengan agama. Dengan agama Ya. pencipta. Ya. Wa qiyamuhu dan bermula tegaknya agama dengan perintah, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nanti Ya. disempurnakan Tengku. Ya. Apa ini? Ya lul qaumi. Yalah apa yalul ini? Nah ini makanya aneh ini kita. Saya nggak perhatian tadi. Bentar Ustaz. Kenapa dari ini nggak jelas? Bentar. Makanya saya nggak pakai kitab ini. Kadang kayaknya ini salah. Ini kayaknya. Ya. Terus saya lihat dikit dulu. Ini di kitab lain falama. Bukan begini ya Ustaz. Lama faragha min dzikri. Kenapa nih? Kok bisa ya? Ini kan di belakang ini panjang ini hilang. Lama faragha min dzikri tamsilil qaumi. Kita pakai kitab yang ono aja Ustaz ya.
Ini terang Ya yang kitabnya, lebih yang mana? tapi banyak salahnya Ustaz. Kitab yang ono nggak kelihatan Ustaz, tapi banyak benar tulisannya. Bingung kita ini. Masya Allah. Pakai kitab semut aja dah. Ini tugas Ustaz nih. Meja pakai kitab semut. Bentar Ustaz. Mohon maaf ini. Dapat kitab yang benar. Oke Ustaz, ini. Langsung baca. Lama farago man zakara tamsi. Apa ini? Semut ya. Suka Ustaz Tamsilul aja baca qaum. bebas Ustaz. Baca aja. Oh ya. Lama faraga min zikri tamsilil qaumi laha syar'un fi bayani ma'aniha. Faqala wa syari'atun ila akhirih yakni anna syari'ata akhzun akh akh akhazuhu wa itba'uhu akhzuhu wa itba'uhu lidinil ilah wa imtisaluhu lil ma'murati wajtina wajtinabuhul munhiyati. Qala Syekhu Ali ibnil Haiti Itami apa Haiti radhiyallahu anhu asy-syari'atu warada warada bihi taskili apa ini Taklifu. taskifi wal taklifu wal haqiqatu ma hasala bihi ta'rifu fasyari'atu muayyidatun bil haqiqati wal haqiqatu mufidatun bis syari'ati. Samar dia. Bis syari'ati wa syari'atu wujudul af'alillah wal qiyamu bi syurutil ilmi biwasitatun biwasitatir rusuli wal haqiqatu syuhudul af'ali billahi ta'ala wal istislami li goliyatil hukmi bitaqdiril bitaqdirin la biwasitatin. Intaha. Itu ya Ustaz. Lanjut Tengku. Titik. Ini i'rab ini nahu Ustaz di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'atun akhdhu bidinil khaliqi. Maka bermula syariat itu mengambil dengan agama Allah. Mengambil, saya mengamalkan agama Allah. Atau berpegang dengan agama Allah. Wa qiyamuhu bil amri. Dan melaksanakannya seorang dengan perintah Allah. Wan nahyi. Dan berpegangnya seorang dengan larangan. Injala. Yang terang keduanya perintah dan larangan. Ya, nanti kita lihat Ustaz di i'rab. Lama faragha min zikri tamsilil qaumi laha. Manakala selesai ianya musannef dari menyebutkan percontohan dari kaum baginya tiga tadi syariat tarekat hakikat syara'ah memasuki oleh musannef fi bayani ma'aniha dalam menjelaskan makna-maknanya tiga kalimat tarekat syariat tarekat dan hakikat. Faqala maka berkata oleh musannef rahimahullah fasyari'atun ila akhirih yakni bermaksud oleh musannef anna syari'ata akhduhu wattiba'uhu lidinil ilah. Bahwa sungguh syariat itu mengambilnya seseorang wattiba'uhu dan mengikutnya seseorang atau si salib lidinil ilah bagi agama Allah. Wamtisaluhu dan melaksanakannya seseorang lil ma'murati bagi segala perintah wajtinabuhul manhiyat atau lil manhiyat meninggalkannya seseorang al-manhiyat akan segala yang dilarang. Wajtinabuhul manhiyati dan meninggalkannya seorang bagi larangan. Nah, itulah syariat. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kan? Secara zahir kita lakukan semuanya namanya syariat. Nah. Qala Syekhu Ali ibnul Haiti kelihatannya Ustaz. Di kitab satu juga Haiti, bukan Haiti. Berkatalah oleh Syekh Ali ibnul Haiti radhiyallahu anhu apa kata beliau? Asy-syari'atu ma warada bihi taklif. Bermula syariat itu ma yang warid yang datang dengannya oleh taklif. Masih sama kan?
Taklif itu berarti ma'murat dan manhiyat, laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wal haqiqatu ma hasala bihi ta'rif. Bermula hakikat itu mah yang hasil dengan nyama oleh ta'rif, oleh mengenal ya atau memperkenalkan. Maksudnya ilmu. Maksud dengan hakikat di sini ilmu berarti ya. Bermula hakikat itu mah yang hasil dengan nyama oleh memperkenalkan. Maksudnya mungkin memperkenalkan Allah Ustaz. Fasyari'atu muayyadatun bil hakikah, maka syariat itu dikuatkan dengan hakikat. Wal hakikatu mufidatun, apa? Muqayyadatun ya. Wal hakikatu muqayyadatun bisyariah, dan hakikat itu diikat dengan syariat. Syariat dikuatkan dengan hakikat, hakikat diikat dengan syariat. Harus ada dua-duanya berarti ya. Nah, ini kita meraba-raba Ustaz. Benar. Muqayyadatun. Wasyari'atu wujudul af'ali lillah. Bermula syariat itu wujudnya perbuatan. Nah, bermula syariat itu wujudnya perbuatan karena Allah. Maksudnya melakukan af'al-af'al karena Allah. Melakukan syariat tadi usaha, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Bermula syariat itu wujudul af'al. Adanya perbuatan. Perbuatan si hamba lillah untuk Allah. Wal qiyamu bisyurutil ilmi. Dan melaksanakan dengan syarat-syarat ilmi. Biwasitatir rusul, dengan perantaraan rasul. Nah, itulah syariat. Artinya syariat mengamalkan segala perintah agama, meninggalkan larangannya dengan syarat-syarat di mana amalan perbuatan itu kita tahu dengan perantaraan Rasul melalui Al-Quran dan Sunnah. Wal hakikatu syuhudul af'al billah. Bermula hakikat itu syuhudnya perbuatan dengan Allah. Nah, syuhud di belakang kemarin menyaksikannya atau sadar benar kita bahwa apapun yang kita lakukan itu bukan kemampuan kita pribadi. Nah, hakikat itu syuhudnya af'al dengan Allah. Kita melakukan semuanya dengan Allah. Bisa dengan bantuan Allah. Wal istislamu li ghalabatil hukmi. Ini ghalabah. Wal istislam. Dan hakikat itu tunduk. Li ghalabatil hukmi. Bagi ghalabah hukum. Bermula hakikat itu tunduk bagi kuatnya hukum bitakdirin, dengan takdir, la biwasitatin, bukan dengan perantaraan. Ini saya nggak paham Ustaz. Nggak disyarah Ustaz. Itulah dia indah selesai Ustaz. Nah itu pendek-pendek banget beliau bahas Ustaz. Di luar lebih pendek lagi Ustaz. Ini kan di luar juga ada nih syarah sulam ini. Nggak ada syarah malah. Syariat itu mengambil dengan agama Allah dan berdirinya seorang dengan perintah dan larangan yang terang keduanya. Bermula tarikat itu nggak ada syarah malah di luar. Jadi nggak perlu disyarah lagi Ustaz, tinggal dibaca aja. Oke Ustaz. Itu lebih kurang Ustaz maknanya. Tinggal i'rab bait. Ustaz Nur Muhammad mau ngirab ini al-i'rabu silakan. Al-i'rabu fa syari'atun al-fa'u fa'ul fasihah. Fa fasihah li'annaha afsahat an syartin muqaddarin. Karena fa itu menjelaskan ya tentang syarat yang ditakdirkan pula. Ai, takdir syaratnya. Wa iza arafta dzalik fa aqulu laka mubayyinan lima aniha. Maka apabila engkau telah tahu akan demikian, demikian di belakang tadi, syariat seperti perahu dan seterusnya, fa'aqulu laka, maka aku berkata kepadamu, mubayyinan, hal keadaan saya itu yang menjelaskan lima aniha bagi makna-maknanya tiga kalimat. Syariatun ilah. Wa syariatun mubtadaun. Syariat itu mubtada, wa akhdun khabaruhu, akhdun itu khabarnya. Wabidini, wabidinen muta'alakun bihi, dan wabidinen itu muta'alak dengan akhdun. Wahwa mudafun, dan dianya din itu mudah, wal khaliqi mudafun ilih, khaliqi mudaf ilih. Wa qiyamuhu ma'tufun ala akhdin, qiyamuhu diatafkan kepada akhdin.
bahwa dianya ataf itu min atfit tafsiri, dari ataf tafsir ya. Syariat itu mengambil dengan agama Allah dan melaksanakannya seorang dengan perintah. Karena perintah dan larangan memang agama Allah kan. Berarti ataf khas di atas ataf tafsir. Karena bermula makna itu al-akhdhu bidinil khaliqi al-qiyamu bil amri wajtinabun nahi. Nah, karena bermula makna itu artinya syariat itu yaitu al-akhdhu mengambil dengan agama Allah, maksud mengambil itu al-qiyamu melaksanakan perintah wajtinabun nahi dan meninggalkan larangan. Li'anna dina hiya ma syara'ahu Allahu lana. Karena agama itu yaitu sesuatu yang mensyariatkan akannya oleh Allah untuk kita. Minal ahkami dari hukum-hukum. Wahya, dianya hukum itu al-ma'muratu wal manhiyat. Perintah dan larangan. Wa akhduddin wal qiyamu bima dzukir. Mengambil agama, dianya mengambil agama itu melaksanakan dengan madzukir, dengan apa yang disebutkan. Maksud mengambil agama berarti melakukan perintah, meninggalkan larangan. Wa yustafadu minasyarah annal atfa mughayyirun, dan didapatkan faedah dari syarah bahwa sungguh ataf itu mughayyir, ataf itu berbeda ya. Eh, Haitsu fassara al-qiyama bitashmir. Sekira-kira menafsirkan ia akan qiyam dengan tasmir. Jadi maksudnya begini, dan diambil faedah dari syarah. Dan diambil faedah dari syarah, bukan syarah di sini maksudnya syarah yang dibuat oleh anak musannif Ustaz. Karena kata beliau di Mukadimah kemarin, bila beliau menyatakan syarah, maksudnya syarah anak musannif matan ya. Di sana ada tambahan penjelasan, di sana ada tulisannya. Dan diambil faedah dari syarah bahwa sungguh ataf itu mughayyir. Kalau di sini sama kan ataf tafsir. Dalam syarah, dalam syarah kitab Hidayatul Azkiyah juga, di sana beliau menyatakan kalau ataf di sini mughayyir. Pada dasarnya ataf memang mughayyir kan, menghendaki ada perbedaan antara ataf dan ma'tuf alaih. Nah, tapi di sini beliau mengartikan akhdu bidinil khalik. Nah, itulah dia melaksanakan seorang perintah meninggalkan larangan. Di sini ataf tafsir. Kalau dalam syarah itu beda. Diambil faedah dari syarah bahwa sungguh ataf itu berbeda. Haitsu sekira-kira fassaral qiyamah bitashmir. Di sana, pensyarih di sana menafsirkan ia akan qiyam bitashmir. Bersegera. Pertama, syariat itu mengambil agama Allah, mengamalkan. Wa qiyamuhu maksudnya segera melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, berarti berbeda. Ya. Wa qala berkata ianya syarih di sana. Yuqalu dikatakan orang qama bil amri idza tashammara lahu. Jadi penggunaan kalimatnya qama bil amri. Apa makna qama bil amri? Idza tashammara lahu. Bila bersegera ia baginya perkara, namanya qama bil amri. Nah, wal makna dan bermula makna bait itu bi an yajidda fimtisali amrillah, dengan bahwa sungguh-sungguh ia dalam melaksanakan perintah Allah wajibina binahi dan dalam meninggalkan larangannya Allah. Wan nahi ma'tufun alal amri, nahi di atas kepada amar. Qiyamuhu bil amri wan nahi, nahi atas kepada amar. Wa makna qiyamihi bin nahi, bermula makna melaksanakannya seseorang dengan larangan itu qiyamuhu, itu melaksanakannya seorang dengan sya'annya larangan. Maksud dengan sya'annya larangan, larangan mestinya ditinggalkan, berarti ditinggalkan. Bi ayya khafa minhu wa yahzirahu, dengan bahwa takut ia darinya larangan dan mewaspadai ia akannya larangan. Jadi maksud melaksanakan larangan bukan memperbuat larangan ya, tapi melakukan hak larangan. Larangan itu mestinya ditakuti dan dihindari. Injala. Waqiyamuhu bil amri wan nahyi injala. Injala ay inkasyafa. Terbuka. Melaksanakannya seorang dengan perintah dan dengan larangan yang terang ia larangan. Misalkan injala ini kita hal kepada nahi ya. Secara zahir nggak boleh nahi ma'rifah. Injala jumlah fi'il nakirah, nggak boleh hal, nggak boleh na'at. Kita lihat di sini. Inkasyafa fi'ilun madin. Inkasyafa. Bukan inkasyafa. Injala itu maknanya inkasyafa. Dia itu fi'il madhi. Wal jumlatu halun min kullin minhuma. Oh hal, benar, bukan na'at. Bermula jumlah injala. Itu hal dari tiap-tiap dari keduanya. Hal. Hal keadaan perintah. Hal keadaan larangan itu yang terang. Ya, itu.
Mestinya pakai tasniyah masalah kalau pakai waw. Tapi di sini pakai mufrad. Itulah bait. Berjumlah jumlah itu hal dari tiap-tiap yang satu dari keduanya. Hal keadaan perintah itu yang terang iya dan hal keadaan larangan itu yang terang iya. Oh sifatun atau jumlah itu i'rabnya sifat. Sifat juga boleh. Kan ini kalau sifat bagaimana? Nah, sementara mausufnya ma'rifah dia nakirah. Beliau memberikan alasan. Li'annal murada bihimal umum. Karena yang dimaksud dengan keduanya di sini umum. Yang dimaksud dengan amri dan nahi umum. Jadi umum itu pada makna nakirah berarti. Bukan amar khas, bukan nahi khas. Tapi maksudnya amar umum, nahi umum. Sehingga pada makna nakirah. Fahuma nakiratani makna. Maka bermula keduanya, amar dan nahi di sini itu nakirah pada makna. Secara makna nakirah, makanya jumlah fi'liyah sesudahnya bisa jadikan sebagai nah. Kembali ke Ustaz semua. Masya Allah. Saya juga Ustaz nih kita. Gimana kira-kira Ustaz yang bengkok-bengkok? Diluruskan Ustaz. Syekh Nawawi nggak memberi syarah di bait ini, dianggap nggak ada yang muskil ini, nggak ada syarah. Karena di luar juga syarah Ustaz. Di sini ada dua syarah nih. Di luar namanya Sulamul Fudala kalau nggak salah. Jadi sebenarnya boleh kita baca dua-duanya ya, di syarah di dalam, syarah di luar juga sih. Sekali jalan, dua laut terlewati. Nah, itu Ustaz. Lanjut Ustaz. Baru dua bait Ustaz, ini pendek-pendek soalnya. Silakan, siapa yang mau baca? Bait ke selanjutnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqatun akhzun bi ahwati kal wara'i wa azimatun kariyadatin mutabattila, yakni inna tariqata indahum hiyal akhdhu bil ahwati fi sa'iril a'mali wa la ya'khudhu birrukhasi wa dhalika kal wara'i. Qala al-Qushairi al-wara'u tarkus subhati wa qala al-Ghazali al-wara'u arba'u darajatin adnaha war'ul adli wa huwa tarku kullu ma taharramahu fatawal fuqaha'u qarriba wal muamalatu al fasidatu wal muamalati al fasidati as-saniyati war'us salihin wa huwa tarku subhati wasalisu war'ul muttaqin wa huwa tarku ma la ba'sa bihi mukhafatan ma bihi ba'sa. Qala Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu kana nad'u tis'ata asyara tis'ata harar tis'ata asyara ya. Ya. Asyarul halala mukhafatan an naqa'a fil harami. Arba'atu wara'as sadiqin wa huwa tarku ma huwa manfa'aka anil afati. Nggak bisa kok. Ya udah ntar ya. Wa mampakun ya, mampaka. Ya, memfakun ya. Anil afan. Wa mampakun anil afati. Motor ya. Titik ya, San? Titik dulu, San. Masya Allah. Ini kayak gimana Ustaz tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarikatun akhdu bi'ah wa taqal wara. Bermula tarikat itu mengambil dengan yang lebih hati-hati. Bi'ah wa taqal wara'i seperti wara. Wa azimatin. Dan seperti azimah. Nah, bukan. Wa azimatin ya. Bermula tarikat itu mengambil yang ahwan. Mengambil dengan yang hati-hati seperti wara. Wa azimatin dan mengambil dengan yang berat. Azimah yang berat. Nah, karyadatin seperti latihan mutabatila. Nanti kita artikan kan syairnya. Cara dulu. Yani menghendaki oleh musannif anna tariqata indahum hiyal akhdhu bil ahwat. Bahwa sungguh tarikat diisi mereka, ahli tarikat,
Dianya tarikat itu mengambil dengan yang lebih hati-hati fisairil amal dalam semua amal. Baik dalam perintah dan larangan. Mengambil yang lebih ahwat. Wala ya'khudhu birrukhas, tidak mengambil ya dengan ruksah-ruksah. Ya, bukan mencari ruksah. Wazalika kal wara'i, demikian itu, demikian yang ahwat, yang lebih hati-hati itulah seperti wara. Qalal Qushairi, berkatalah oleh Syekh Qushairi rahimahullah. Al wara'u tarkus syubhan, wara itu meninggalkan syubhan. Wa qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah, al wara'u arba'u darajatin. Wara itu ada 4 tingkatannya. Adnaha wara'ul adli. Bermula paling rendahnya dari 4 derajat itu wara adil. Wara adil. Wara'ul adli. Waraknya orang adil. Bahwa dianya wara adli tarku kullima yuhrimuhu fatwal fuqaha. Meninggalkan setiap apapun yang mengharamkan akannya oleh fatwa fuqaha. Nah, itulah meninggalkan yang haram-haram. Semua yang difatwa oleh para ulama itu haram, kita tinggalkan, udah masuk kategori wara orang adil. Artinya kalau orang terjatuh ke dalam yang haram kan hilang keadilannya. Jadi sekedar ini udah sebut wara, wara pertama. Mana contoh yang haram? Riba, seperti riba wal muamalatil fasidah, seperti muamalah-muamalah yang rusak. Nah, jual beli atau akad-akad yang tidak cukup syarat rukunnya. Asaniyatu wara'us salihin. Yang kedua waraknya orang soleh. Ya. Bahwa tarku syubhan itu meninggalkan syubhat, bukan hanya meninggalkan yang haram. Wasali satu war'ul muttaqin. Yang ketiga itu waraknya ahli takwa. Bahwa tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Dianya warak muttaqin itu meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa dengannya sesuatu. Makhafata ma, karena takut ma yang dengannya ma itu apa-apa. Meninggalkan sesuatu yang enggak apa-apa, khawatir menyeret kita kepada apa-apa. Seperti kalau contoh di kitab lain biasanya meninggalkan kemewahan, ya, meninggalkan hidup mewah. Sebenarnya hidup mewah nggak dilarang, kan? Tapi khawatir kalau hidup mewah udah biasa mewah misalkan, kan? Jadi mendorong kita untuk selalu mempertahankan kemewahan, kadang terjebak kepada hal yang haram. Nah, pada dasarnya nggak boleh. Pada dasarnya nggak apa-apa hidup mewah. Nah, tapi khawatir ketika sempit rezekinya misalkan, kan? Khawatir terjebak. Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa dengannya sesuatu karena takut ma yang dengannya ma itu ada apa-apa. Qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkatalah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, kunna nada'u wada'a yada'u. Kunna nada'u tis'ata a'syaril halali. Adalah kami itu kami tinggalkan akan 3, akan 9 dari 10. 9/10, 90%. Adalah kami itu kami tinggalkan 9 dari per 10 yang halal, makhafata an naqa'a, karena takut bahwa kami terjatuh ke dalam yang haram. Warabi'atu wara'u siddiqin. Yang keempat itu waraknya siddiqin. Wahwa tarkuma huwa munfakun anil afa. Meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu lepas dari cacat. Hal yang enggak ada cacat pun ditinggalkan, ya. Itu siddiqin. Bagaimana sering kita dengar siddiqin itu apa namanya? Kadang jangankan maksiat, terbetik untuk maksiat, mikirin maksiat aja enggak. Nah, yang halal sekalipun ditinggalkan. Nah, itulah Ustaz, lebih kurang begitu artinya. Hmm, apalagi ini Ustaz, ini kurang terang ini. Hmm, ya. Ya, lanjut Ustaz, siapa lagi? Ini banyak cerita-cerita ajaib nih. Boleh saya Tengku? Tafadhal Ustaz. Yang mana Siapa? Tengku? Nih, Yuka. Yuhka itu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Anna apa tuh? Ukhta. Anna ukhta, tulisan satu-satu nih. Tulisan kitabnya rada ini Ustaz. Ini namanya kitab semut Ustaz. Nih, kalau kitab semut lewat mah kitab terang lancar Ustaz kayak tol. Baca aja sesuka-suka Ustaz, bebas Ustaz, nggak bakal salah. Raba-raba aja. Anna ukhta Bashar al-Hafi radhiyallahu ta'ala wa Bashar al-Hafi ini ulama ya. Anhuma ja'at ila al-imami Ahmad wa qalat ana Naghzali. naghzaliyah Ya, fi sutuhina fatamarra bina. bina masya'il al-tahiri. Ya, terus Bihira. Bihina Tahiriyah, Masyailut Tahiriyah. masya'il al-tahariyah. Yaqa'u yaqa'u Asyi'a'u. asya'a alaina afaiju apa nih? Ini gara-gara gambar Ustaz nggak burem, makanya kitab jadi burem Ustaz. Ini kan kamera Ustaz burem. Ini saya pakai laptop nih Tengku, jadi apa? Pakai pakai laptop jadi kameranya rusak Tengku. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa Ustaz, lanjut Ustaz. Afayajuzu lana al-ghazal fi sya'aina fa fa'ala ada. Ya, faqala. فقال أحمد من أنت عفاك الله فقالت أخت بشر الحافي فبكى وقال apa nih Min baitikum. min baitikum bi kharijil wara' dia Ya, Ustaz. as-sadiqi la taghzali fi sya'aina wa qila anna malik bin dinarin maka fil basrah 40 sanatan falam yasih lahu an ya'kula syai'an min apa nih gharil basrah Ya, min tamaril Basrah kayaknya. min tamaril basrah min tamaril basrah wala min rabbiha hatta mata walam yadafna apa nih walam yadafhu. Lanjut Tengku, ini baterai Oke. saya low, ntar Tengku. Ini bukan salah Ustaz, Ustaz. Ustaz, bukan Ya. salah Ustaz, salah kitab ya. Salah saya mungkin Tengku bacanya mantap jadi. Ya, saya udah mantau-mantau kitab lain dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuka dihikayatkan. Inna ukhta Bashar al-Hafi, sesungguhnya saudari dari Bashar Hafi radhiyallahu anhuma, ja'at ilal imami Ahmada, datang ianya saudari beliau kepada Imam Ahmad. Waqalat, berkata ianya beliau perempuan tadi, inna naghzalu fi sutuhina. Sesungguhnya kami memintal ya. Sesungguhnya kami itu memintal di atap-atap kami. Fatamurru bina masyailut tahiriyah. Fatamurru bina. Maka melewati akan kami oleh cahaya-cahaya tahiriyah. Mungkin cahaya orang lewat ya. Saya juga orang paham ini. Masyail masih masyal cahaya ya. Tahiriyah ada kemungkinan cahaya ada orang lewat di jalan bawa lampu ya. Jadi terang atap beliau. Sesungguhnya kami menganyam, kami memintal di loteng-loteng kami, di atap kami. Fatamur rubina maka lewat dengan kami oleh masyailut tahiriyah, oleh cahaya-cahaya orang yang lewat mungkin maksudnya. Wa yaka'u syi'a'u alaina dan jatuhlah cahaya itu kepada kami. Kami ikut terang. Afayajuzu lanal ghadlu fi syi'a'iha? Apakah boleh bagi kami oleh menganyam dalam cahayanya? Ya, boleh enggak?
ketika kami dapat cahaya tadi, kita menganyam, memintal dengan sedikit bantuan dari cahaya yang lewat. Nah, itu kan menggunakan cahaya orang, kan? Kalau kita biasa nggak apa-apa lah. Faqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, man anti, siapa engkau? Kok sampai bertanya sampai sedalam itu? Afaqillah, semoga menyelamatkan akan engkau oleh Allah. Faqalat, berkata ianya perempuan tadi, Ukhtu Basyaral Hafi, atau Basyaril Hafi. Saya ini saudari dari Basyaral Hafi. Fabaka, maka menangislah Imam Ahmad. Waqala, Imam Ahmad berkata, min baitikum yakhrujul wara'us shadiq. Dari rumahmu akan keluarlah oleh orang-orang yang wara, oleh orang yang wara, yang benar-benar wara, shadiq. Wara'us shadiq. La taghzali fi syi'aiha. Janganlah engkau menganyam, memintal dalam cahayanya lampu tadi, jangan. Itu orang sepertimu nggak boleh. Ya. Nah itu Ustaz. Wakila dan dikatakan orang inna Malika bin Dinar, sesungguhnya Malik bin Dinar, maka sabil Basrah arba'ina sanatan. Tinggal beliau di Basrah selama 40 tahun. Falam yasihha lahu ayyakula syai'an min tamaril Basrah wala min rutabiha. Maka tidak sahlah bagi beliau oleh bahwa memakannya akan sesuatu dari korma Basrah, tidak pula dari rutabnya Basrah. Tamar kurma kering ya, rutab kurma basah. 40 tahun tinggal di Basrah enggak makan kurma. Kering enggak, nah, yang basah juga enggak kan? Khawatir syubhan ya. Hatta mata hingga meninggal beliau walam yazukhu, yazuk ya. Zaka yazuk walam yazukhu, dan tidak merasakan oleh beliau akannya tamar tadi. Wakana idzan qadha waktu rutabi qala, dan ada ayahnya beliau apabila telah lewatlah oleh waktu rutab, waktu kurma basah udah lewat, qala beliau berkata, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hadza batni, ini perutku, mana qasa minhu syai'un wala zada, tidak berkurang darinya perut oleh sesuatu wala zada, dan tidak bertambah ya pada kamu. Artinya artinya perut itu tidak merasakan kurma sama sekali. Ini berat Ustaz ceritanya. Kenapa beliau membawa cerita yang berat-berat Ustaz? Nah, ini kita baru pemula kan? Waqila li Ibrahim ibni Adham, dikatakan orang bagi Ibrahim ibni Adham. Ala tashrabu, mengapa tidak engkau minum mimma zamzama, dari air Zamzam? Ini orang-orang pada minum air Zamzam. Ibrahim bin Adham enggak minum. Faqala law kana lidalwun la syaribtu. Beliau berkata, andaikan adalah bagiku itu timba, sungguh aku minum. Ini zaman dulu Ustaz, belum ada kran. Jadi sumur Zam-Zam harus diambil pakai timba. Karena beliau tidak memiliki timba ketika itu, adanya timba di situ, timba kerajaan. Beliau menganggap itu syubhat, harta kerajaan. Makanya beliau enggak minum. Laukana lidalun la syaribtu. Andaikan bagiku itu ada timba milik sendiri, aku akan minum. Nah, itu Ustaz. Ada kira-kira orang seperti itu sekarang nih, Tengguh? Ya mungkin aja ada Ustaz yang kita nggak kenal kan. Kampung-kampung biasanya orang biasa, orang yang nggak masyhur biasanya Ustaz. Nama masyhur ya. Yang nggak masyhur, nggak terkenal. Kayak Uwais Al-Qarni kan ada Ustaz kan. Sigurni ya. Nah, jadi nggak ada yang tahu. Mereka nggak populer, nggak banyak masalah kan. Yang banyak masalah kan orang-orang terkenal Ustaz. Jadi Iya. yang ditunjuk orang pakai jari kan, itu banyak masalah. Kalau kita nggak ada yang kenal mah aman aja Ustaz, tinggal di rumah di kampung aman. Nah, kalau banyak pengikut, kalau pas pemilu kan banyak yang datang Ustaz, bawa amplop kan, Oh iya cari benar. suara. Tapi kalau kita nggak ada pengikut kan aman aja Ustaz. Saya salut sama ada beberapa ulama seperti Abu itu kan, Ya. seperti guru itu tuh Abu itu memang terkenalnya itu kan beliau nggak terkenal Tengguh. Ketika beliau sudah meninggal dunia baru geger sedunia. Ya. Ulama-ulama zaman dulu nggak bermedia sosial, Ustaz. Iya. Paling di-post oleh orang lain ya. Masya Allah. Kita lanjutkan Ustaz. Yuka diceritakan annahu auhallahu ila nabihi Musa. Wah sungguh hal dan syan itu telah mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam.
Apa firman Allah kepada Nabi Musa? Lam yatakarrab ilayyal mutaqarribun, tidak mendekat kepadaku oleh orang yang mendekat, bimislil wara, dengan seumpama wara dan zuhud. Artinya hal terbaik yang seorang hamba mendekat kepadaku dengan wara dan zuhud. Ya. Qala Abu Hurairah berkata, Julasa'ullahi ghadan ahlul wara wal zuhdi. Ini kalam-kalam ahli sufi kita susah memahaminya, Ustaz. Julasa'ullah, teman-teman duduk Allah. Jadi kita jangan ngambil zahirnya kan. Julasa'ullah jalisullah. Orang-orang yang duduk, yang dekat dengan Allah. Maksudnya orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Nanti di hari kiamat, ghadan ahlul wara. Itu orang yang wara dan zuhud. Ya. Qala Kahmis, ini nama orang. Qala Kahmis. Kahmis berkata, Aznabtu zamban abqi alaihi mundu arba'ina sanata. Aznabtu zamban. Aku pernah terjatuh ke dalam satu dosa. Aznabtu asabtu zamban. Aku melakukan satu dosa. Abqi alaihi, yang aku menangis di atasnya dosa selama 40 tahun. 40 tahun menyesali dosanya. Wazalika annahu zarani akhun li. Bermula demikian, ini beliau mengisahkan ketika beliau terjatuh dalam dosa. Bermula demikian itu annahu zarani akhun li. Wah, sungguh hal dan sya'an itu menziarahi akan aku oleh seorang saudara bagiku. Fashtaraitu bidaniq. Bidaniq, danik ini kayaknya gairu munsharif. Fashtaraitu bidaniqa samakatan maswiyatan. Maka aku membeli dengan sedanik. Danik mata uang Irak dulu ya. Danik itu bagian dari pecahan-pecahan dirham atau dinar. Atau dirham 10 danik. Fashtaraitu bidanik. Maka aku beli dengan danik akan seekor ikan. Maswiyatan, ikan yang dipanggang, ikan bakar. Aku kedatangan tamu saudaraku, aku beli seekor ikan panggang. Falamma faragha. Falamma faragha. Maka manakala selesai ia. Selesai ia. Akhadtu qit'ata tinan min jidarin jarin li. Maka manakala selesai ia. Maksudnya beliau selesai makan ikan, bisa jadi kan. Maka manakala selesai ianya saudaraku. Ini ceritanya potong-potong kelihatannya Ustaz. Saya kedatangan saudara, fashtara itu bidanik sama katan maswiyah, saya membeli seekor ikan bakar. Falamma faraga, ketika saudara saya selesai makan, itu aku mengambil akan sepotong tanah min jidarin, jarin li, dari dinding tetanggaku. Ya, kan biasa kita ngelap tangan pakai tanah, pakai debu. Ya, kayak orang habis istinja. Aku ambil sepotong tanah dari dinding tetanggaku hatta ghasila yadahu, hingga membasuh ia akan tangannya. Membasuh ia akan tangannya maksud menyapu tangan ya, biar nggak kotor. Bukan pakai air tapi pakai tanah. Dikasih ke saudaranya. Walam astahillahu qablu. Dan aku belum minta halal akannya tanah sebelumnya. Nah, jadi nggak sempat beliau minta halal, tetangganya udah pergi nih. Wakana rahila. Nah, wakana rahila yaktubu rik'atan wa huwa fi baitin bikirain. Apa ini Ustaz? Ini memang kacau ini kitab nih. Gas Tenggu. Hmm? Nanti coba saya bantu juga Tenggu. Mungkin pakai Maktabah Syamilah mungkin bagus juga Tenggu. Ada Ustaz di Maktabah Syamilah, coba dicari Ustaz. Coba saya lihat ya. Oh, ini udah selesai nih tadi. Ini qila Ustaz. Walam astahillahu walam astahil titik. Nah, titik ini. Nah, ini titik Ustaz. Nah, jadi beliau tadi kan kisahnya beliau menangis 40 tahun karena menyesali satu kesalahan yang beliau lakukan. Apa kesalahannya? Kedatangan saudaranya, beliau beli ikan bakar, saudaranya makan ikan, sesudahnya ngambil tanah tetangga dikit dengan debu kan.
untuk menggosok tangannya. Dan beliau belum sempat minta halal, titik. Ya. Nah itu udah titik di sini Ustaz. Ini qila ini. Hatta ghasila yadahu walam astahillahu dan aku belum minta halal. Nah itu yang beliau sesali. Qila dikatakan orang. Nah, wa kana rajulun yaktubu riqatan. Adalah seorang laki-laki itu menulis ia satu riqah, satu surat ya. Wahwa fi baitin bukara. Nah, dan dianya laki-laki itu berada di dalam rumah yang disewakan. Nah, berada di rumah yang disewakan. Bikira ya, bukan bakara, bikira. Kira akan menyewa, iktara yaktari iktira. Nah, adalah seorang laki-laki itu menulis ia satu surat, dia itu berada dalam rumah bikirain. Dia berada dalam rumah yang rumah itu disewa. Fa'arada ayat rubal kitaba min jidaril baiti. Maka berkehendak ia bahwa menanahkan ia akan kita. Maksud mentanahkan akan kita, mengeringkan. Kan ini tinta zaman dulu, Ustaz, harus dikasih debu dikit biar kering. Maka menginginkan ia bahwa memberi tanah ia kepada kita minjidaril bait dari dinding rumah. Pengen ngambil debu di dinding untuk ngeringkan tulisan suratnya. Fa khatara bi balihi annahu bil kira. Maka terbetiklah di hatinya oleh bahwa sungguhnya rumah itu bil kira. Kan rumah bukan milik dia, disewa. Ya. Summa innahu khatara bi balihi annahu la khatara. Kemudian bahwa sungguh hal dan sya'an itu terbetik di hatinya annahu la khatara. Wah sungguhnya menanahkan surat dengan tanah dinding debu itu la khatara nggak bahaya. Ini khatara pertama terbetik di hati, khatara kedua nggak bahaya. Nah, ya kan? Fakhatara ini. Maka terbetik di hatinya oleh bahwa sungguh dianya rumah itu bil kira ini kan rumah sewa, nggak boleh pakai debunya. Summa innahu khatara bibalihi. Kemudian bahwa sungguh hal dan saat terbetik di hati dia annahu la khatara. Bahwa sungguhnya mengeringkan surat dengan sedikit debu tadi itu nggak apa-apa. La khatara lihada nggak bahaya bagi ini. Ya, fatarabal kitaba maka menturapkan ia akan suratnya. Diambil debu dinding dikasih ke surat. Fasami'a hatifan yaqulu. Maka mendengar ia akan seorang yang hatif, seorang yang berbunyi ya. Nah, nggak ada orangnya tapi hatif itu ada suara tapi nggak ada sosok. Mendengar ia akan seorang, akan suara misterius lah bahasa kita. Yaqulu yang berkata ianya hatif, saya alamul mustakhifu biturabi ma yalqahu gadan min tulil hisab. Akan mengetahui oleh orang yang menyepelekan dengan menggunakan tanah tetangga tadi. Saya alamul mustakhifu. Akan tahu nanti oleh orang yang menyepelekan biturab dengan tanah orang tadi. Mayalkahu akan apa yang ia temui akannya besok di hari kiamat. Mintulil hisab dari panjang lamanya hisab. Ya itu Ustaz. Titik Ustaz. Masya Allah. Hmm. Nah itu Ustaz. Masih ada orang? Masih ada teman-teman kita semua? Masih ya? Masya Allah. Masih. Lanjut Ustaz. Masih Tengguh. Masih. Ini sampai jam 10 Tengguh. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ketemu Ustaz kitabnya di Maktabah Syamilah. Saya cari di PDF ada nih Tengguh. Ya, Hmm. tapi masih belum bisa terdownload sama saya. Hmm. Ada yang tulisan itu lebih datar Tengguh. Datar, Lebih terang ya. lebih lurus. Ya. Oke Ustaz, sambil mencari kan kita lanjutkan ya. Warahanal Imamu Ahmad dan menggadaikan ya oleh Imam Ahmad Imamu Ahmad bin Hambal dan memborokkan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal radhiyallahu anhu satolan. Satolan. Apa arti satolan Ustaz? Lihat kamu Ustaz yang HP lagi mati. Ya. Satolan inda Bukhari di Mekah di sisi tukang sayur di Mekah.
Ember, Bre. Ember. Ya. Ah, Satu Imam. orang. memborokkan oleh syukran Ustaz. Memborokkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu akan satu ember inda bukali di Makkah, di sisi tukang sayur di Makkah. Bukal tukang sayur Ustaz. Atau bakal. Bakal. Harasahallah, harasahallah. Semoga menjaga akannya Makkah oleh Allah Ta'ala. Falamma arada fakakahu, maka manakala menginginkan oleh Imam Ahmad akan menebusnya, satal, akhrajal baqalu ilaihi satalain, mengeluarkan oleh tukang sayur tadi kepada Imam Ahmad akan dua ember yang mirip-mirip kan. Jadi Imam Ahmad nggak tahu lagi mana milik saya ini. Waqala khudh ayyuhuma laka. Berkata ianya tukang sayur tadi atau bakal. Khudh ayyuhuma laka. Ambil olehmu akan yang mana dari keduanya itu milikmu. Coba pilih yang mana milikmu. Waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, uskalu alayya, dimuskilkan kepadaku satli akan emberku. Nggak tahu yang mana emberku ini, nggak jelas ini, ditukar katanya kan, khawatir beliau kan, untuk menghindari itu. Fahwalaka, beliau berkata, maka dianya ember itu untukmu aja. Wadarahimulaka, dan uang juga untukmu. Udah, ini uang kamu, yang saya utang, borok juga untuk kamu aja. Faqala al-bakal, kemudian bakal itu berkata, sataluka haza. Ini embermu, sataluka, embermu ini, saya tahu benar kan. Berarti tukang dagang tadi pengen mencoba Imam Ahmad. Dia berkata, sataluka haza, embermu yang ini. Wa ana aratu an ujribaka. Saya menginginkan untuk mengujimu, hai Imam Ahmad. Faqala, berkata Imam Ahmad, la akhiduhu. Tidak akan aku ambil akannya ember. Udah, karena aku sudah mengatakan itu untukmu, udah. Wa madha, dan perginya Imam Ahmad wa taraka satla indahu, dan meninggalkannya akan satal tadi, ember tadi indahu, di sisinya bakal. Ya, itu Ustaz. Masya Allah. Baru ember aja. Kita Masalah ember aja yang luar ngiri. biasa ini. Masalah Kita ember ini aja. buah jatuh bergelinding ke tempat kita ambil ini. Nggak usah kan ember, Ustaz, buah aja, buah satu butir aja kita ambil. Aduh. Nah, itulah Terus Ustaz. Imam Ahmad itu dia alim begitu kan. Ya. Tapi kalau kita baca kitab tasawuf, Ustaz, kayak antara lain karangan ada banyak kitab tasawuf ya. Fikru Sufi misalkan, karangan-karangan ulama ulama salafi, kalau kalau bahasa saya kan, atau ulama Wahabi. Mereka banyak banget menuduh sufi-sufi Ustaz, dan membuktikan kalau itu ada dalam kitab-kitab sufi. Apa mungkin salah paham terhadap ucapan-ucapan ya. Ini kan yang diambil yang indah-indah saja kan. Tapi kalau kita baca kayak kitab-kitab Ibnu Arabi memang mengerikan Ustaz, kita nggak paham kadang. Jadi dari perkataan-perkataan yang aneh-aneh itu mereka menggunakan untuk menuduh tasawuf bahwa tasawuf bukan dari Islam. Contoh, Ibnu Arabi berpendapat bahwa Fir'aun itu selamat Ustaz, Ahmad. karena beriman kan. Iya. Kemudian ada juga ulama sufi yang berpendapat kalau iman iblis itu iman paling kuat Ustaz. Karena iblis nggak mau sujud selain kepada Allah. Ya kan? Ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam kan nggak mau. Iya. Hanya mau sujud kepada Allah itu menunjukkan iman sejati. Nah, itu kan susah untuk kita bantah gimana maksudnya. Itu saya baca kemarin sepintas ya. Artinya pandangan-pandangan sufi yang dijadikan alasan oleh kaum salafi untuk bahwa aliran sufi itu atau tasawuf Ya. lah bahasa Iya. itu bukan dari Islam. Karena pendapat banyak nyelenehnya katanya kan. Jadi kita Iya. kalau pengen bertasawuf tentunya perlu juga membaca kitab-kitab tandingan kan. Itu meluaskan wawasan kita sehingga kita menggali terus dari kitab-kitab sufi untuk memberikan jawabannya. Nah, itu Ustaz. Iya. Tapi kalau kita baca kitab-kitab yang begini aman aja Ustaz, nggak ada kendala. Kan ini kitab tasawuf paling tipis Ustaz kan. Iya. Nah itu. Mungkin nih tasawufnya tasawuf akhlaki nih Tengku. Ya. Kemudian mereka juga gini katanya. Itu saya juga kita belum tahu bantahannya. Memang dalam kitab-kitab tasawuf itu selalu dalilnya Ustaz banyak dari mimpi kan. Mimpi-mimpi atau hatif Ustaz. Kan gitu?
Kayak Iya. cerita di atas, tiba-tiba fasami'a hatifan, mendengar satu sosok yang nggak ada suaranya. Siapa Iya. sosok itu? Apakah malaikat? Kan jadi pertanyaan juga. Nah, itu Ustaz. Tapi kita jangan memperpanjang itu di sini ya. Itu nanti ada kajian khusus Ustaz. Ini kita baca aja apa yang tertulis. Oke Ustaz. Waqila. Dan dikatakan orang, Raja'a Ibnul Mubarak min Marwa ila Syam. Kembalilah oleh Ibnul Mubarak dari kota Marwa ke Syam. Fi kalamen ista'arahu falam yaruddahu. Pada satu pena yang meminjam ia akan pena dan belum mengembalikan ia akan pena. Ya, dari Syam beliau pergi ke Marwa tadinya. Sudah pernah meminjamkan pena orang di Syam. Sampai ke Marwa lupa belum pulang, balik lagi. Mungkin jaraknya ini nggak tahu berapa ratus kilometer yang pengen dijelaskan ini kan. Jadi kembalilah Ibnul Mubarak dari Marwa ke Syam hanya karena fikalamen. Pada satu pena yang beliau pinjam akannya pena, falam yaruddahu, belum mengembalikan ia beliau akan pena itu ala sahibihi, kepada pemiliknya pena. Wa dakhalal Hasanul Basri Makkata, dan masuklah oleh Hasan Basri rahimahullah ke Mekkah. Fara'a ghulaman min auladi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau melihat akan seorang anak muda dari anak-anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Musnida dhahrihi ilal Ka'bah, yang menyandarkan ia akan punggungnya ke Ka'bah. Ya'idun nas, memberi nasihat ia akan manusia. Dia melihat keturunan Sayyidina Ali sedang di Ka'bah memberi nasihat kan. Waqafa alaihil Hasan, maka berhenti di atasnya oleh Hasan Basri tadi. Beliau berhenti. Waqala lahu, dan berkata ianya Hasan baginya, gulam dari anak Sayyidina Ali. Ma malakuddin, apa itu raja agama ya? Malakuddin, apa kita artikan malak Ustaz? Malak bukan raja sih, artinya pokok ya. Ma malakuddin, apa itu pokok agama? Faqala, berkata ianya pemberi nasihat tadi, al-wara, wara. Qala, berkata ianya Hasan Basri, fama afatuddin, apa itu penyakit agama? Qala, laki-laki itu berkata, at-tama, penyakit agama itu tama. Fata'ajjabal Hasanu minhu, maka ta'ajublah oleh Hasan Basri minhu, darinya, ghulam. Qala Hasan, berkata oleh Hasan Basri, misqalu zarrah minal wara as-salim khairun min alfi misqalin minas somi was salah. Bermula satu debu ya, misqalu zarrah, seberat debu dari warak yang selamat, warak yang salim, warak yang benar-benar warak, itu lebih baik dari 1000 miskal dari puasa dan sholat. Nah, itu. Ini perlu keterangan hadisnya nih Tengku. Ya, makanya semuanya harus ada dalil sebenarnya ya. Nggak Nah, cukup dengan hanya kalam-kalam gitu, Ustaz. Untuk dakwah karena iya, matan kita kurang laku, Ustaz. Kalau dakwah kita wa sunnah kan, rawahu fulan fulan kan di kitab ini itu kalau macam. Ya, itu. Gantian Ustaz, siapa lagi Ustaz? Gantian. Biar selesai nih. Siapa lagi? Kita masih bertujuh ini. coba saya pelan-pelan Tengku ya. Mohon bimbingannya Tengku. Nggak ketemu tadi kita, Mbak, belum? Hah? Kalau ketemu kirim ke grup Ustaz. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya nanti saya kirim ya Tengku. Coba belum saya download sih. Ya, silakan Ustaz. Nanti. Mana Yang mana tadi? lagi Tengku? Mana tadi ya? Nah ini, wa qauluhu azimah. Bismillahirrahmanirrahim wa qawluhu wa azimatu hiya lughatul qasdi al musammim Ya. wal muradu biha huna al jaddu wal wasabru ala al amri syaqi ala al nafasi al mukhalifi kali ya, al mukhalifi la hawaha wa dzalika kariyadatin nafsi wa hamliha 'ala al-a'mali allati yaqtadiha al khuluqu
al matlubu kasahri wal jau'i wazuhdi wasumti wal uzlati wa tarkil mustabihati wa ghairiha mimma yaqrabu wa ghairiha mimma yaqrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala fal hasanul qazzar Ya, Ustaz. bani hadal amri ya. Bunia kelihatannya. Bunia, dibangun. Bunia hadal amru ala salasati asya'a. Apa nih? Allah ta'kul al a'da Illa indal faqah. Indah nih, titik enggak ada. Astagfirullah. Allah ta'kul indal faqah wala tanamul indal ghulbah wala tatakallam indal darurati wa dhalika li'umumi qawlihi alaihi salam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Udah tunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa qauluhu wa azimah ya. Tadi yang disebut dengan apa? Tarikat ya. Ya, udah lupa lagi kita syairnya. Wa tariqatun akhdun bi ahwatakal wara wa azimatin ya. Dan bermula tarikah itu mengambil yang lebih hati-hati seperti wara dan dengan azimah. Apa arti azimah? Nah, ini. Wa qauluhu azimah. Qaulu azimah ya, dianya azimah lugatan pada lugat itu al-qasdul musammim. Itu kasat yang kuat ya. Qasdul musammim. Niat yang teguh. Kuat. Wal muradu biha huna al-jiddu. Bermula yang dimaksud dengannya azimah di sini jiddu, semangat ya. Teguh, kuat. Wasabru alal amri syakki, dan bersabar di atas perkara yang sukar. Yang sukar di atas nafsu. Al mukhalifu lihawaha, lagi yang menyalahi ianya perkara. Nah, kepada amru lihawaha, bagi keinginannya nafsu. Nah, itulah. Al mukhalifu ini sebagai mutada lagi tunggu ya. Nah, kepada amri. Oh, berarti mukhalifi Ustaz. Benar. Al muradu biha, bermula yang dimaksud dengan azimah di sini al jiddu, semangat, kuat, teguh, wasabru alal amri syaki, dan bersabar atas perkara yang susah atas jiwa, al mukhalifi, yang menyalahi ianya perkara bagi hawanya nafsu. Melakukan hal yang berat yang nafsu nggak suka. Mana contohnya? Wazalika kariyadatin nafsi. Demikian itu seperti melatih nafsu. Wahamliha alal a'malillati, membawanya nafsu, mendorongnya nafsu kepada melakukan amal-amal yaqtadihal khuluq, yang menghendaki akannya pekerjaan oleh akhlak. Al-matlubu, akhlak yang dianjurkan. Kasahri, seperti begadang malam dalam kebaikan. Wal ju'i, berlapar. Nafsu kan pengennya makan terus Ustaz. Ini kita dorong dia untuk lapar kan, berat kan? Wazudi, seperti zuhud. Wasumti, diam. Wal uzlati uzlah. Wa tarkil mustahiyat, meninggalkan yang disukainya, yang diinginkan. Ya, wa ghairiha, dan lainnya mustahiyat. Mimma, dari apa-apa, yuqarribu ilallah, dari apapun yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalal Hasanul Qazzaz. Hasan Qazzaz berkata, buniya hadzal amru ala salasati asya, dibangun akan ini urusan. Ini tarikat. Nah, di atas 3 perkara. Alla ta'kula illa indal faqah, bahwa engkau tidak makan kecuali ketika faqah, miskin banget, ketika lapar banget baru makan. Masya Allah. Wala tanama illa indal ghalabah, tidaklah engkau tidur kecuali ketika dikuasai oleh dia, benar-benar ngantuk baru tidur. Masya Allah. Wala tatakallama illa inda darurah, dan bahwa engkau tidak berbicara kecuali ketika darurat. Kan diam emas Ustaz, ngomong perak kan, mending emas kan. Nah itu. Wadzalika, bermula demikian semua itu li umumi qaulihi, karena umumnya sabda Nabi alaihissalam, min husni islamil mar'i, sebahagian dari kebagusan Islam seseorang itu tarkuhu, meninggalkannya seseorang, malayani, sesuatu yang tidak mementingkan ia akan dia, atau sesuatu yang tidak mementingkan ia akannya, sesuatu yang tidak penting. Wa khabari, ya, bermula demikian itu li umumi, karena umum sabda Nabi dan karena khabar hasba,
Atau hasibah bena Adam. Cukup Si benar. kepada anak Adam. Hasibah bena Adam luqaimatun. Cukup Luqaimat. akan anak Adam oleh beberapa suapan. Luqaimat. Luqaimat. Tasghir ya. Tas Beberapa suapan. Yuqimna sulbah. Yang menegakkan ianya beberapa suapan akan tulang punggungnya. Masya Allah. Dimakan sekedar untuk bisa ibadah. Hmm. Fa'inkana wala budda, maka jika ada ia dan tidak boleh tidak ia dari makan misalkan, mesti harus makan karena kerja keras. Fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga dari perutnya, ini banyak yang hilang di situ. Fasulusun li ta'amih, maka sepertiga dari perutnya untuk makanannya. Fasulusun li syarabih, sepertiga untuk minumnya. Fasulusun li nafasih, sepertiga untuk nafasnya. Nah, ini potongan. Hadis sebelumnya ada seburuk-buruk lobang kan, WA. Kan itu perut kan. Nah, cukup kepada anak Adam beberapa suapan saja. Bila dia harus makan, mungkin dia kerja keras di siang hari ya, jangan penuh banget. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Kita Walikaulihi benar-benar ta'ala. makan. Ya. Walikaulihi ta'ala, dan karena firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka. Al-ayah. Iqra'il ayah. Wa fil khabari, dan dalam khabar, hal yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaida al-sinatihim. Apakah ditelungkupkan akan manusia dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Maksud hal di sini istifham, tapi ingkari ya. Kita maknai aja, tidak ditelungkupkan akan manusia dalam neraka di atas muka-muka mereka kecuali hasil dari panen, kecuali hasil panen dari lidah-lidah mereka. Nah, atau hal yakubbun nasu, hal yakubbun nasa, apakah menelungkupkan akan manusia dalam neraka di atas wajah mereka kecuali oleh hasil dari lidah mereka. Wa umrul insani ra'su malihi alladhi fihi tijaratuh. Bermula umur manusia itu pokok hartanya. Harta alladhi yang padanya harta itu dagangnya si insan. Fa idza dhayya'ahu fi ma la ya'ni, maka bila menyia-nyiakan ia akannya umur pada sesuatu yang tidak penting ia akan dia, faqad atlafahu fi ma la syai'a. Maka sungguh telah menghilangkan ia, melenyapkan ia akan umur pada sesuatu yang tidak ada sesuatu, pada sesuatu yang tidak bernilai. Fi ma la syai', pada sesuatu yang tidak bernilai. Nah, sepintas begitu Ustaz. Baru i'rab Ustaz. Al-i'rabu wa tariqatun al-wawu atifah wa itu ataf, tariqatun mubtada, wa akhdun khabaruhu, akhdun itu khabarnya mubtada, bi ahwata al ba'u jarrah, ba itu huruf jar, ahwat majrur bil ba, wa alamatu jarhi al fathah niyabatan anil kasrah, ganti dari kasrah, li'annahu ismun la yansarif ya. Ahwat isim la yansarif. Wal mani'u lahu minas saraf, yang menghalangi bagi ahwat dari saraf al wasfiyah sifat dan wazinul fi'li wazan fi'il. Kal wara'i khabarun li mubtada'i mahdhuf. Kal wara' itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Takdirnya wadzalika kainul kan kalwara. Demikian itu ada ya seperti wara. Wa azimatun alwawu atifatun. Wa itu atifah. Wa azimah ma'tufun ala ahwat. Azimatin berarti ya. Azimatin itu atah kepada ahwat. Wal ma'tuf alal majruri majrurun. Kariyadatin khabar bagi mubtada mahdhuf. Ya, demikian itu seperti riyadah. Mutabattila hal min muqaddar. Ya. Hal min muqaddar, hal dari yang ditakdirkan. Apa nih? Bahwa dianya yang ditakdirkan itu fa'il riyadhah. Berarti mutabatilan hal pada fa'il riyadhah. Artinya kariyadhatihi, demikian itu seperti latihannya seseorang. Hala kaunihi mutabatilan. Hal keadaan seseorang itu mutabatil. Apa arti mutabatil? Mungqati'an ilallah. Yang mengkhususkan diri ya, memutuskan diri dari hal lain, mengkhususkan kepada Allah Ta'ala, bitarki ma yushghiluhu anhu, dengan meninggalkan apapun yang menyibukkan dia akan dia anhu darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Ustaz, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ini selebihnya harus kita ulang lagi Ustaz, kacau. Mantap Tengku, nanti lah Tengku saya coba cari-cari Tengku yang PDF-nya Tengku, nanti saya share ke grup antum, nanti saya WA. Siap Ustaz.
Masya Allah. Kalau ketemu yang terang, Masya insya Allah Allah. tambah lancar, Ustaz. Masya Allah. Ini sedikit apa Tengku? Gimana resepnya supaya mufrodat tuh nempel-nempel di otak kita nih Tengku? Resepnya,